Kisah ini terjadinya sudah cukup lama, sekitar tahun 1980-an, di sekitar daerah pertigaan Ring Road Utara dan Jalan Raya Jogja, Solo. Tapi mungkin kala itu jalan lingkar, Ring Road, belum ada. Alkisah, ada sebuah keluarga muda yang sudah dikarunia satu anak balita. Mereka membeli sebuah rumah di daerah tersebut. Sebenarnya mereka bukan pendatang, hanya saja mereka mencoba untuk belajar hidup mandiri lepas dari bantuan orang tua, sehingga memutuskan untuk membeli tanah dan rumah sendiri. Kehidupan keluarga tersebut bisa dikatakan berkecukupan dan kebahagiaan mereka bertambah semenjak kehadiran seorang anak di tengah kehidupan mereka. Mereka juga aktif dalam kegiatan keagamaan di gereja di sana, mereka kebetulan beragama Katolik. Rumah yang mereka miliki tidak bisa dikatakan kecil tapi tidak juga terlalu besar, di dalamnya ada 3 kamar. Jadi mereka menyediakan kamar tersendiri untuk anak mereka. Tetapi kehidupan keluarga muda itu, setahun semenjak mereka menempati rumah tersebut berangsur-angsur berubah menjadi gelisah. Entah kenapa anak mereka sering masuk ke rumah sakit bahkan terlalu sering. Seminggu di rumah sakit sembuh, 3 hari di rumah awalnya sehat, namun kembali rewel dan masuk ke rumah sakit lagi untuk opname. Demikian terjadi terus-menerus seperti itu. Orang tua mana yang tidak akan sedih melihat anak mereka seperti itu? Mereka sampai rela menjual barang-barang berharga milik mereka untuk biaya pengobatan anaknya, agar bisa sembuh. Bahkan sanak saudara mereka pun turut membantu dana untuk pengobatan anaknya. Mereka bingung menghadapi kejadian yang menimpa anak mereka. Bahkan pernah berpikir, apakah ini akibat perbuatan orang yang tidak suka terhadap mereka? Tetapi mereka segera mengiyakan pikiran tersebut. Rupanya kabar mengenai kejadian yang menimpa anak dari keluarga muda tersebut pun terdengar oleh salah satu pastor yang sering bertugas di gereja di daerah sana. Jam 10 pagi sang pastor pun mengunjungi keluarga itu untuk memberi dukungan moral dan turut mendoakan bagi kesehatan si anak. Tapi entah kenapa sepertinya si pastor tersebut memiliki sedikit kelebihan, kepekaan tentang hal yang tidak wajar, merasakan ada sesuatu yang tidak beres di salah satu kamar dari rumah tersebut. Dan ternyata itu adalah kamar si anak yang biasa untuk tidur. Dia pun meminta kepada sepasang suami istri tersebut, untuk sementara ini anaknya dipindahkan dari kamar tersebut, dan meminta kepada mereka untuk memperhatikan situasi di kamar anak mereka setiap menjelang jam 23, pukul 2.30 dan pukul 5. Hanya untuk memastikan kecurigaan sang pastor atas kamar tersebut. Suami istri tersebut pun melaksanakan permintaan pastor. Setelah anak mereka dipindahkan dari kamar tersebut ke kamar lain, mereka secara bergantian mengamati dan menunggu apakah yang akan terjadi. Dan benar saja, keduanya mendengar seperti ada suara kaca yang bergetar dari jendela kamar, disusul suara seperti logam yang dipukul-pukulkan, dan setelah itu berhenti. Keduanya langsung memasuki kamar anak mereka. Memang tidak melihat sesuatu, tetapi jendela kamar sedikit terbuka, padahal sebelumnya telah dikancingkan. Jendela pun kembali dikunci, dan mereka berdua sepakat untuk tidur di kamar tersebut dan menunggu jam berikutnya. Sebenarnya mereka agak cemas juga berada di dalam kamar itu, takut kalau yang akan mereka lihat adalah wujud yang aneh-aneh. Walaupun pastor mengatakan tidak akan ada apa-apa atau penampakan, namun yang namanya tidak tahu apa yang akan dihadapi dan dilihat, terlintas pikiran-pikiran negatif mengenai hal tersebut. Tetapi demi sang anak, mereka tetap berusaha untuk bertahan di kamar itu. Dan saat menjelang jam 2.30, mereka mendengar dan melihat jendela kamar seperti bergetar dan kunci jendela seperti bergerak pelan dari posisi mengunci. Menjadi posisi tidak terkunci, serta jendela seperti terbuka. Memang tidak ada perwujudan yang menggerakkan semua itu. Demikian juga pada jam 5 pagi, hal yang sama terjadi. Heranlah mereka dengan semua itu, antara percaya dan tidak, mereka telah mengalami kejadian yang aneh berturut-turut. Pantas saja anak mereka sering terbangun dari tidurnya dan menangis pada jam-jam itu. Lalu menjelang pukul 10 pagi, dengan membawa si anak, mereka menemui pastor tersebut, yang memang sudah menunggu mereka. Pasangan suami istri tersebut lalu menceritakan apa yang mereka alami di kamar anak mereka. Si pastor pun seperti berpikir keras dan akhirnya mengatakan kalau kamar tersebut sebaiknya jangan digunakan untuk kamar tidur anak mereka, karena medan magnet yang ada di kamar tersebut sangat besar, untuk kondisi tubuh anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun sangat berbahaya. Si pastor mengatakan kalau di kamar yang lain aman bagi si anak, tetapi untuk kamar itu sebaiknya jangan digunakan untuk anak-anak. Untuk membuktikan ucapannya, si pastor berjanji akan datang ke rumah mereka. Jam 20 malam,
Si pastor datang ke rumah itu, dengan membawa 2 batang besi seperti untuk pondasi bangunan rumah, yang panjangnya 1 meteran. Lalu dengan ditemani tuan rumah, ia masuk ke kamar tersebut selama 3-5 menit. Dan ternyata saat berada di kamar tersebut, 2 batang besi yang dipegang oleh si pastor perlahan semakin membengkok melengkung. Lalu mereka berdua keluar dari kamar itu, dan pastor pun menjelaskan kalau memang medan magnet di kamar di sana sangat besar dan pengaruhnya sangat berbahaya bagi kondisi badan anak, dan biasanya berdampak ke bagian perut atau pencernaan. Dan jika diteruskan tidur di sana, bisa membahayakan nyawa sang anak. Dan memang benarlah apa yang dikatakan pastor itu, sakit yang diderita anak mereka sesuai diagnosis dari dokter rumah sakit adalah gangguan pencernaan. Pastor menyarankan, kamar tersebut masih bisa digunakan asalkan yang menempatinya jangan anak-anak, harus orang dewasa atau setidaknya tidak digunakan untuk tidur bagi anak-anak. Mereka pun mengikuti saran dari pastor, dan memindahkan kamar tidur anak mereka ke kamar yang lain yang menurut pastor aman. Dan selanjutnya anak mereka pun berangsur-angsur pulih dari sakitnya. Jadi semua itu terjadi bukan karena ada gangguan dari makhluk gaib, tetapi karena faktor alam.